semuanya, ketemu lagi bareng sama aku Ilman di acara Obrolan Ringan di Waktu Luang. Buat obrolan kita kali ini kita bakal bahas tentang menumbuhkan jiwa kepemimpinan dalam usaha digital kreatif. Kalian pasti udah bertanya-tanya kan, kalau kata Dilan tuh kemana ya gitu. Apa sih sebenarnya usaha digital kreatif, lalu seberapa besar lingkup usahanya, dan tentunya ke poin inti kita yaitu gimana sih cara menumbuhkan jiwa kepemimpinan di dalam usaha digital kreatif. Buat mengulik lebih dalam tentang usaha digital kreatif, kita kali ini bakal ditemenin sama Mas Satya. Halo Mbak Ilma. Halo Mas Satya. Oke, gimana kabarnya nih? Baik nggak baik sih sebenarnya ya. Oke. Mungkin Mas Satya bisa memperkenalkan diri dulu. Oke. Sebenarnya halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Satya Putra Dayato. Kali ini aku alhamdulillah masih punya kesempatan untuk kuliah dan belajar usaha juga. Aku lebih enaknya ngomongnya belajar usaha ya, karena tahapannya masih ngerintis juga, walaupun sudah dari 2017, tapi aku merasa masih ngerintis untuk di bidang digital creative media. Nah, mungkin sedikit singkat teman-teman, backgroundku adalah kuliah di Amikom sama, dan aku sekarang semester 7, tapi sudah tidak skripsi atau tinggal sidang aja. Jadi ini tinggal nunggu tapi sembari ngerjain project-project yang jalan. Jadi sebagai gambaran, dulu kita itu running awal itu memang hanya video dan foto, bisa dibilang yaitu paket dasar dokumentasi lah. Tapi karena seiring perkembangannya zaman, ada pandemi, nggak mungkin kita bisa produksi, lari ke animasi, bikin animasi, iklan, 2D motion, terus habis itu sampai yang baru kemarin adalah live streaming. Jadi semua ini kita coba padukan lah, ibaratnya jangan sampai kita terputus satu sumber pendapatan, dan yang terakhir yang paling baru adalah saya buka rental alat gitu. Gitu sih sekilas tentang backgroundnya gitu. Berarti udah mulai dari 2017 ya Mas? Kalau mulai usahanya dalam arti belajar 2017, tapi kalau tahu dunia multimedia dari 2012. Oke. Berapa tahun tuh? Satu dekade adalah. Iya, 10 tahunan lah ya. Iya. Kalau kenapa sih kepikiran buat mulai usaha ini? Kan bisa dibilang kan 2017 juga belum pandemi juga, belum banyak orang yang ada kepikiran buat usaha digital kayak gitu. Sebenarnya waktu 2017 itu adalah usia ketika aku nginjak kelas 1 SMK. Jadi sedikit background lagi adalah bidangku di multimedia. Ada jurusan SMK di Jogja, multimedia itu memang ada. Nah, sebenarnya niat jadi punya usaha tuh nggak pernah tak rencanain. Tapi itu datang dengan sendirinya gitu loh. Ketika kita ikut event, ikut kegiatan, memang aku anaknya suka event ya, dalam arti suka acara. Kalau dulu di SMK itu ikut kegiatan OSIS dan sebagainya, dan itu alhasil saya jadi sering dokumentasi. Nah, dari sanalah baru dilirik orang, dan hal yang pertama kenapa bisa terjelas usaha adalah ketika ditanya, Mas Satya, kalau dokumentasi budgetnya berapa? Nah, dari situ tuh mulai ngeriset, dari situ tuh mulai menilai kira-kira aku ditakar berapa ya. Dalam arti ditakar itu berapa anggaran yang setimpal untuk usaha yang akan aku berikan ke orang lain. Nah, sebenarnya cikal bakalnya dari situ. Tapi memang fokus utamanya memang karena saya backgroundnya adalah video, ya saya bikinnya dari video Mbak Ilma sebelum merambah ke saat ini. Kalau saat ini kan memang udah banyak ya cabang usahanya ya, bisa dibilang aku nggak ngapa-ngapain pun uang datang dengan sendirinya gitu loh, karena ada rental alat kan. Bahkan tinggal nunggu aja, tinggal ngasih alat pun udah cair gitu loh, kasarannya seperti itu. Kalau dulu memang fokusnya cuman satu ya, sebagai orang yang mendokumentasi kayak gitu, sekilas seperti itu Mbak Ilma. Oke. Buat usaha ini sendiri ya Mas, itu tuh sama siapa? Ada rekan kerja atau? Oh, tim ya bisa dibilang tim. ya. Kalau rekan kerja dari dulu aku punya prinsip, kalau memang usaha ya secara tim operasional ya hanya aku sendiri gitu. Dalam arti aku nggak mau bagi ke orang lain, dalam tanda kutip bagi ya. Aku takutnya namanya usaha itu pasti akan ada naik turunnya. Ada yang bisa dibilang kayak
kepercayaan, wah aku udah ngasih alat banyak, udah ngasih ini dan sebagainya. Aku ngerasa di poin itu kok jadi hitung-hitungan. Takutnya adalah kita bekerja itu bukan niat nothing tulus gitu. Dalam arti nothing tulus ya sekarang kan dalam rangka belajar nih Mbak Ilma nih. Aku walaupun ngerasa udah dari 2017 tapi aku ngerasa masih ya aku dalam tahapan belajar. Nah aku takutnya ketika aku butuhkan tim itu banyak orang-orang yang pengen minta hak lebih sedangkan usahanya kurang. Dan saya itu jadi masalah itu. Wah kok bayarannya 500, kamu 400, aku 100, itu kan sudah permasalahan. Makanya sampai sekarang jujur aku nggak ada tim inti. Ya tim intinya ya paling ibuku sendiri karena dia yang bakal ngaudit aku setiap bulan. Jadi kalau di sini tuh setiap bulannya bakal diaudit pengeluarannya berapa, pemasukan berapa, maintenance-nya seperti apa. Tapi di sini dulu aku punya tim, Mbak Ilma. Tim itu dulu ada yang tetapnya 1, yang freelance-nya ada 5 sampai 10. Kalau freelance kan by project, itu lebih enak ngaturnya. Tapi kalau yang tetap memang ada 1 di sini, tapi qadarullah karena ada kecelakaan yang alhasil dia sudah tidak bisa mengedit, dalam arti butuh rehab, terus akhirnya dia resign setelah 2 tahun kerja di sini. Jadi selama aku kuliah, jadi kan kuliah tugasnya banyak juga kan. Nah, aku harus realistis, nggak mungkin aku kerjain sendiri. Dan alhasil ada orang yang di sini selama kurang lebih dari 2020 sampai 2022 kemarin. 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Kayak gitu Mbak Elma. Jadi secara tim inti memang tidak ada, yaitu core otaknya di saya sendiri. Tapi di sini saya punya ibaratnya tangan kanan untuk mengerjakan project-project yang akan ongoing semuanya. Jadi gambarannya seperti itu. Oke, berarti kalau yang nentuin apa sih proyek selanjutnya yang mau dikerjain itu berarti dari Mas Satya sendiri? Iya, dari aku sendiri. Jadi seperti kamu punya relasi tempat kerjaan, tempat yang sekiranya dia itu sebagai klien, itu memang semuanya dari aku semua. Makanya di sini tugasku adalah plesir. Plesir itu adalah jalan-jalan. Buat apa? Ya kamu presentasi, ya kamu minta proyek, kamu minta project, terus kamu bikin cabang usaha, kamu bikin marketingnya. Jadi kalau namanya usaha, ya kita runningnya semuanya gitu loh. Sebelum sistem yang akan kita ciptakan nanti itu bisa diciptakan. Dalam arti sistem itu kan aku harapannya setelah lulus nanti kan memang ini tak seriusi buat jadi PT. Memang niatnya seperti itu. Jadi sistem yang aku bangun bukan sistem project 1 kali 2 jalan, tapi bagaimana usaha yang aku bangun sekarang itu bisa bertahan 10 sampai 15 tahun ke depan, bahkan sampai seterusnya. Itu pembangunannya seperti itu. Oke, berarti kalau ini aja, misal di setiap proyeknya itu tuh biasanya tuh kan tadi kan bilang ada freelance juga kan. Kalau sekarang berarti kan freelance semua. Nah itu biasanya dalam setiap proyek itu tuh berapa orang yang terlibat gitu? Macam-macam. Jadi gini, aku pernah project paling banyak itu maraton untuk 2 minggu video, 2 minggu produksi dengan total 10 video itu dikerjakan 8 orang. Itu maraton, jadi bener-bener semuanya di sini ngerjainnya. Dan itu bener-bener capek karena kalau misalnya 2 minggu berarti 14 hari ada 10 video, artinya kurs per 2 harinya itu harus ada 1 video jadi, termasuk syuting, iya nggak? Iya. Ya kan, dengan tim yang terbatas. Terus kadang kalau cuma liputan, dokumentasi 2 orang aja bisa, tapi tim paling banyak biasanya di tim live streaming. Di live streaming itu bisa banyak banget. Aku biasanya sekali jalan itu bisa 10 orang ada. Misalnya nih, tim operator udah 5, tim sound berapa, nyewa genset berapa, nyewa IO, misalnya nyewa bukan IO sih, kayak Saudi-nya berapa, itu kan udah banyak. Nah, itu yang aku petakan sendiri. Biasanya aku kalau bagi, gue cocok dibayar berapa dan sebagainya, itu berdasarkan dari pengalaman. Karena ketika aku punya usaha di sini, aku juga bekerja sama orang lain. Bahkan nggak cuma 1 perusahaan, 2-3 perusahaan pun pernah tak ambil semua. Karena by project enak kalau by project. Jadi lotnya aku ambil semua, tak bagi di sini. Paham nggak teorinya? Yeah. Jadi aku punya usaha, tapi aku kerja sama orang, tapi aku petakan di sini. Jadi terserah dia. Aku minta akses bahwa aku akan selesaikan sesuai deadline, tapi jangan tanya aku kerjain di mana. Gitu, karena aku nggak mau kerja di kantor. Di kantor cukup revisi. Kalau dikerjain semuanya ya semuanya berpusat di sini karena core-nya dari sini. Itulah yang strategi bisnis usaha yang aku bangun seperti itu, bisnis modelnya. Jadi kalau dalam pelajaran manajemen itu ada istilahnya B2B, business to business. Kalau kamu ke orang yang pesen ke kamu langsung kan customer tuh namanya. Ada orang dengan pembeli. Tapi kalau bisnis ke bisnis itu perusahaan ke perusahaan. Jadi si perusahaan ini ngedilkan berapa, aku kan ke perusahaan juga. Aku mau metakan orang lagi. Nah
itu bisa lebih banyak lagi. Dalam arti banyak itu kerja aku lebih efisien, aku bisa ngambil project lagi, biarlah temen-temen yang edit gitu loh. Jadi istilahnya kamu tuh bagi berkah di situ. Berarti sebelum ngambil orang pun Mas Setia harus tahu kayak kemampuan yang orang yang diajak buat freelance itu di mana. Iya. Makanya kan tujuannya awal adanya 3P Team ini ada tujuanku plesir. Plesir apa? Plesir itu jalan-jalan ya jalan cari relasi, cari orang, lihat SDM mana yang dia itu punya potensi. Kalau dulu timku nggak semuanya orang profesional semua, tapi aku menggarisbawahi adalah aku butuh orang yang mau belajar, mau diajarin, mau dituntun, manutan dalam arti. Karena kalau susah, nggak mau diatur, dia udah punya background yang menangan, itu juga susah. Jadi aku masukin ilmunya tuh enak. Jadi aku bisa dibilang kerja dengan orang ya, aku membayarnya dengan sistem ini biaya UMR-nya Jogja misalnya sekian, aku bagi per harinya berapa, ketemu per jamnya. Nah, aku berdasarkan rate by hours itu tadi. Jadi mau proyeknya seperti apa selagi itu masih dalam jam kerja, ya berdasarkan itu. Tergantung seberapa banyak load project yang aku berikan ke orang itu. Kayak gitu. Berarti pembagian job desk-nya juga sesuai dengan apa kemampuan orang itu juga. Oke. Kalau selama ini tuh pernah ada masalah gitu dalam masalah ya. Gitu. Oh pasti pernah, namanya orang kerja kan nggak, ya karena kita ngatur orang banyak ya Mbak Ilma ya, artinya yang kita atur kan juga sama-sama orang yang punya ego. Wah aku pengennya seperti ini, nah itu kita harus punya treatment untuk mengatasi masalah itu sih. Misalnya di awal kita sudah komit bahwa project ini akan diselesaikan berapa lama, nah ya sudah berarti orang yang kita ajak produksi ini ya kita sepakat 2 minggu akan totalitas di sini, karena sangkut pautnya kan dengan pihak eksternal. Jangan-jangan sampai di awal yang aku bilang tadi, kamu kerjanya sebatas kerjaanmu selesai, kerjakan dan pulang, itu kamu nggak dapat apa-apa. Tapi yang harus kamu peroleh adalah oke, ada project, kamu ngelolanya seperti apa, kamu memahami prosesnya, kamu catat itu setiap proses yang kamu pahami, baru itu kamu implementasikan di next event selanjutnya. Kalau aku kayak gitu biasanya. Jadi sistem yang aku pelajari di kantor-kantor itu tak perhatikan, aku terapin di sini pelan-pelan. Karena balik lagi di sini tugasku adalah sebagai pengusaha, tugasku adalah sebagai owner yang harus membagi tugas, yang mereka anggaran dan yang ngedilkan juga. Jadi semuanya ditanggung satu orang. Karena apa? Balik lagi nih masih dalam tahap pembelajaran ya. Seharusnya kalau di posisiku ya aku tidak harus sampai teknis, cukup ngedilkan, revisi dan mencairkan, selesai. Tugasku sampai sana. Tapi baik lagi karena suka belajar orangnya, jadi ya sudahlah dicobain semuanya aja. Jadi ketika besok aku sudah punya perusahaan yang matang, aku sudah tidak bingung cara ngatur seperti itu. Begitu Mbak Ilma. Berarti itu udah sama problem solvingnya juga. Sudah harus ada. Gitu. Kalau dari Mas Setia sendiri, gimana sih cara untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman buat Mas Setia, buat rekan-rekan Mas Setia juga? Kalau menciptakan ruangan kerja ya sebenarnya kita lihat dari pengalaman yang aku pernah rasain. Apa yang menurutku enak seperti apa, yang nggak enak seperti apa. Itu pertama. Karena kalau kamu nyuruh orang tapi kamu nggak punya pengalaman, itu sama aja bohong. Bohong dalam arti ya kamu hanya membayangkan secara teori, tidak secara in real life gitu loh. Jadi aku ngerasain banget ketika tidak dibayar sesuai tepat waktu, bayarnya telat, nunggak, terus habis itu lingkungan kerjanya pleasure-nya terlalu tinggi tapi bayaran sedikit, itu buatku masalah. Aku nggak suka tuh kayak gitu tuh. Makanya di sini aku berusaha kalau ngasih ibaratnya ya salary ke orang lain itu ya aku sesuaikan dengan dulu aku kayak gini memang udah pas. Ya orang ngoyo banget kasarannya, ya nggak terlalu capek, tapi kamu bisa sesuai dan sepadan gitu loh. Jangan sampai gini, kamu kerja seharian penuh tapi bayaranmu setengah hari. Itu juga ada beda tuh. Misalnya kita kerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 sore, ternyata masih running malamnya. Nah, harusnya kan diberikan tambahan itu secara insentif. Nah, hal seperti itu harus diperhatikan. Kadang orang bisnis yo uangmu segini, ya sudah dipolke ibaratnya apa yo dipres terus gitu loh. Itu yang aku nggak suka gitu. Kalau aku biasanya ngepres, aku udah punya kesepakatan. Oh, nanti kamu tak tambah di sini dan sebagainya. Itu kalau dari segi anggaran. Tapi kalau dari segi manajemen konfliknya, ya paling enggak kita bisa ngatur tuh waktu dan tugasnya sih. Dan kebetulan waktu 2 tahun terakhir, waktu 2020 ke 2022 ini kan kita kena masa pandemi tuh. Nah sebenarnya masa pandemi itu
enak nggak enak sih Mbak sebenarnya, karena di momen itulah usaha ini semakin jalan malahan. Orang pandemi turun kan omsetnya, kita pandemi naik karena kita kerjanya by direct, by remote. Kerja animasi nggak perlu ke kantor, kita hanya butuh brief, Google Meet selesai. Terus lempar project, bikin aset, kan dari sini semua selesai. Nah dulu aku kayak gitu, sampai akhirnya aku ngahirin 1-2 orang, terus akhirnya pindah ke sistem streaming yang itu membuat semakin cepat gitu loh berkembangnya. Gitu sih Mbak Ilma. Kayak gitu. Buat mungkin yang pertanyaan terakhir ya, itu tuh tadi kan kita udah bahas tentang lingkup kerjanya Mas Satya, kayak seberapa besar, habis itu gimana cara pengalaman Mas Satya juga di industri ini. Lalu yang terakhir mungkin kayak apa sih sebenarnya makna kepemimpinan sendiri buat Mas Satya? Sebenarnya kalau kita maknai kepemimpinan tuh memang ya itu sudah ada dalam diri kita gitu loh. Dalam arti ya tujuannya adalah kamu bisa berlaku sebagaimana ketika kamu ingin diperlakukan oleh orang lain juga. Itu yang paling penting, karena jangan sampai kamu di sini menjadi sebuah team leader tapi kamu tidak bisa mendorong teman-temanmu gitu loh. Dalam arti aku selalu menekankan ke tim yang bekerja sama aku adalah setelah ini kalian harus punya usaha sendiri, jangan mau ikut aku terlalu lama. Aku selalu menekan seperti itu. Biar apa? Biar mereka membuka peluang usaha yang lain. Jadi ketika aku tidak kenal dengan Ilma misalnya, oh ternyata Ilma diajarin sama timku yang dulu, otomatis kan kamu dapat berkah juga nih, berkah dari segi pendapatan. Itu juga bisa meningkatkan kapabilitasmu juga, dan kamu juga bisa punya tambahan. Entah kalau orang kuliah dapat tambahan uang saku kan lumayan, boko berapa sedikit itu, tapi kalau setiap bulan masuk hitungannya kamu bisa belanja dengan uang sendiri, itu sebuah nikmat mana yang kau dustakan gitu loh. Menurutku ya sesimpel itu ya. Makanya kalau teman-teman maknai kepemimpinan itu jangan dibuat sebagai main-main gitu loh, apalagi dalam mengerjakan tugas. Aku selalu menerapkan walaupun kita hanya ngerjain tugas, sekalipun itu tugas ya itu aku selalu pakai sistem yang aku pakai ketika aku di kerjaan. Jadi teman-teman aku kasih flow, kalau di kerjaan tuh kayak gini loh teman-teman, dan kita implementasikan di tugas. Dari hal basic di sana aku tanamin, karena aku yakin pasti timku akan ada dari mereka juga kayak gitu. Berhubung pertanyaannya udah semua nih, mungkin Mas Satya ada yang pengen disampaikan sebelum berakhir? Oke, makasih Mbak Ilma. Sebenarnya ada hal yang ingin aku sampaikan tadi, kayaknya belum, adalah gini. Sebenarnya teman-teman itu kalau mau kuliah sambil bekerja bisa nggak sih sebenarnya? Tak jawab bisa. Tapi balik lagi, kamu harus tahu akan ada waktu yang kamu korbankan, waktu istirahatmu, waktu bermainmu, dan itu harus kamu siap relakan. Itu pertama. Tapi jangan pernah ngerasa bahwa ketika waktumu hilang, kamu tidak pernah mendapat apa-apa. Itu yang aku garis bawahi. Otomatis kamu bisa belajar dari segi waktu efisiensi untuk membagi rezeki juga, dan kamu bisa mendapat self reward untuk kamu sendiri. Itu yang paling penting Mbak Ilma dan teman-teman semuanya. Aku harap yang menonton video ini teman-teman nggak cuma terinspirasi bahwa takut untuk memulai usaha, tapi bisa mulai dari apapun itu. Minimal kamu bisa menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri gitu Mbak Ilma. Oke, jadi intinya itu kita nggak boleh buat takut dalam memulai usaha apapun itu. Walaupun ada hambatan, yang namanya dalam usaha itu kita pasti ada hambatan, jadi laluin, rasain, nanti pasti kedepannya ada jalannya. Amin. Amin. Makasih buat semuanya, buat penonton yang udah nonton acara kita ini. Lalu makasih juga buat semua tim-tim yang bertugas. Sekian dari aku, Ilma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Dadah semuanya. Bye-bye.